Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan mari lanjut pembacaan asmara couple, Sun, Moon, Rising ataupun Venus yang berada di Pisces. Ini tarikan energi tertanggal 7 hingga 14 bulan September 2023 ya. Namun seperti biasa sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Wah. Jadi begini, nampaknya untuk beberapa kaum Pisces ini akan mengalami keterpisahan dulu dengan si pasangan ya, untuk di rentang 7 sampai 14 ini. Mungkin nanti beberapa dari kaum Pisces akan melakukan perjalanan, misalnya kayak gitu ya. Atau mungkin ada beberapa dari kaum Pisces ini yang lebih mau nggak mau itu tuh harus lebih fokus kepada studi gitu ya. Jadi setidaknya di sini energi dari kaum Pisces nggak bisa mengakses atau diakses si pasangan seperti aktivitas yang selama ini gitu ya. Jadi kayak misalnya untuk saat sekarang ini tuh, atau dalam model relationship ini tuh boboknya satu kamar karena ceritanya ini sudah suami istri gitu ya. Nah sekarang terpaksa boboknya terpisah karena di sini tuh Pisces ada urusan kayak gitu ya. Jadi kayak mau nggak mau gitu ya, secara terpaksa dengan gaya berat hati gitu ya. Di sini tuh Pisces nggak bisa dulu hadir dalam hidup si pasangan seperti mereka yang biasanya gitu ya, atau juga si pasangan demikian gitu. Nah jadi kalau Mari lihat untuk momen sekarang ini tuh boleh jadi ini adalah masa-masa si pasangannya Pisces ini tuh tahu apa sih artinya rindu. Apa sih artinya menghabiskan waktu sepanjang hari tanpa kehadiran Pisces gitu ya. Nah, jadi mungkin untuk beberapa memang situasi LDRan ini sudah sekian minggu terjadi atau sudah sekian hari terjadi. Karena memang kan kebetulan ini uploadannya terlambat ya. Mari ada kesibukan sehingga tidak bisa sesuai dengan jadwal yang biasanya untuk mengupload pembacaan ya. Jadi mungkin ini pembacaan sudah relate, ini pembacaannya sudah terjadi. Barangkali juga situasi yang seperti ini tuh mulai dari awal pernikahan, ada beberapa soalnya Mari lihat. Mulai dari awal pernikahan gitu, ini sudah Pisces di mana, ini si pasangan di mana. Gitu ya. Sehingga kayak si pasangannya Pisces ini, dia ini kan kayak yang pengen terus menerus gitu ya, punya kegiatan yang intim dengan Pisces gitu ya, memeluk, mencium gitu ya, membelai atau juga sebaliknya dipeluk, dicium, dibelai ya, namanya orang berpasangan gitu ya. Atau mungkin ya kemana-mana ada yang temenin gitu ya, ada orang yang bisa nyata hadir di deketnya fisik ini gitu loh. Nah jadi mungkin untuk beberapa mulai dari awal kebersamaan karena ya situasi apa adanya gitu ya, terpaksa jadi kayak mau nggak bisa puas gitu, nggak bisa sampai ngerasa gitu ya, sampai luas hati itu, sampai yang gimana ya, ibaratnya gini, kayak orang yang nggak klimaks gitu, nggak bisa posisinya tuh klimaks gitu ya.
nggak bisa sampai yang nggak ada kata-kata lain ya. Kalau Mari bilang sih nggak bisa sampai yang benar-benar mengalami sebuah katarsis dalam koneksi. Jangan-jangan kayak gitu. Ada beberapa di antara kisah asmaranya Pisces demikian gitu ya. Atau mungkin ini ya barangkali karena pacarannya ketemunya itu tuh dari media online gitu ya kan. Jadi ketemunya dari media online di mana yang mode dari pasangan sahnya Pisces ini tuh mungkin ini kayak energi dari Pisces sendiri, Scorpio, Cancer, atau mungkin di sini ada energi dari Virgo, atau ada energi dari Leo, atau ada energi dari Libra. Ini kan orang-orang yang memang kalau terkoneksi dengan seseorang itu tuh maunya orangnya itu tuh di depan mata gitu, bisa disentuh, bisa dibaui gitu ya, bisa di kayak hubungan jarak jauh itu tuh seperti antara ada dan tiada begitu ya menurut. Jadi dia tidak mau ini si pasangannya Pisces ini membangun hubungan seperti antara ada dan tiada karena ada keterbatasan dalam membangun relationship ini gitu. Maunya dia di situ full hadir dalam hidupnya Pisces, atau juga sebaliknya maunya dia Pisces ini tuh full hadir di dalam hidupnya dia ya, tapi apa daya terpaksa di sini ya. Jadi beberapa seperti itu kisahnya ya. Kalau misalnya ini hubungannya LDRan, mari lihat di sini tuh Pisces kayak minimal sekali ya. Misalnya ini kalau masih belum pernah sama sekali ketemuan, hubungannya untuk sekian bulan ini masih chatting-chattingan, paling kuat itu tuh video callan gitu. Di sini kalau mari lihat Pisces itu yang kayak wah minimal sekali aku tuh harus datang, atau aku harus membuka langkah pertama kali untuk bisa ketemu sama kamu di dunia nyata gitu ya kan. Kalau sekarang ini kan masih kayak dunia goib ya. Nah ini aku akan memulai langkah pertama untuk ketemu sama kamu langsung. Nah gitu. Kalau untuk ini pacarannya sudah sekian waktu gitu ya, udah sekian waktu pula tidak ada interaksi langsung, tidak ada face to face ketemu seperti ini ya. Di sini tuh Pisces yang kayak aku harus pulang, aku harus datang lagi ngunjungin kamu gitu. Ada rasa rindu di situ. Ya, jadi ini dua orang yang saling merindu. Jadi kayak yang tersiksa karena ada jarak ini tadi. Kalau Mari bilang ini sih jarak gitu. Tapi jarak ini memang bukan karena yang dibikin-bikin ya. Bukan karena dicari-carikan caranya untuk yang satu di sono, yang satu di situ gitu kan. Ini enggak. Ya memang karena sudah ketetapannya seperti itu. Kayak tadi Mari bilang mungkin studinya di mana, kerjanya di mana kali ya. Atau barangkali ada kejadian istimewa gitu ya. Misalnya kunjungan ke rumah orang tua yang jauh karena kebetulan di sana ada urusan tertentu, masalah keluarga gitu-gitulah. Nah, jadi satu di mana ini justru kalau Mari bilang bikin hubungan ini tuh makin erat, justru kayak gitu. Makin kuat. Jadi sama-sama akhirnya di sini tuh tahu gitu loh. Sama-sama tahu bahwa wah, dia sungguh berarti bagi aku. Gitu. Ya. Ini bukan hanya sebatas, walaupun ini hubungannya pacaran yang baru-baru aja terjalin gitu ya. Ini bukan hanya sebatas rasa penasaran kayak gimana sih looknya gitu ya. Bukan hanya sebatas keinginan untuk apa ya, tanda kutip mengintip gitu, enggak. Tapi ini memang dorongan dari dalam diri.
Aku ingin jumpa sama dia, aku ingin ketemu sama dia gitu. Aku nggak kuat untuk yang sudah sekian lama berhubungan, aku nggak kuat, terlalu lama tidak ada pertemuan, jadi nggak puas gitu loh, hanya mendengar suara, hanya melihat rupa wajah melalui layar handphone gitu, nggak kuat gitu ya. Maunya dia tuh ada ciuman kemesraan. Ini bukan seksual ya, ini bukan dorongan seksual, tapi kayak mana tuh kalau orang sayang gitu ya, pengen itu kan mencium, dicium, memeluk, dipelukkan gitu ya. Secara alami lahir dan batin kan ingin bersatu. Nah, ini nih sekarang di sini. Secara lahir dan batin tuh pengen bersatu. Nah, jadi andaikan pun di sini tuh misalnya ceritanya hubungan rumah tangga, mari rasa Pisces pergi kemana karena ada urusan penting, ini si pasangan apa yang dia lakukan? Oh, mari rasa ini orang seperti orang yang kayak aku harus stay di sini, aku harus tunggu kamu, aku akan jaga rumah kita, aku akan siap sedia menunggu kamu untuk datang kembali gitu. Jadi ini orang aku akan jaga kesetiaanku gitu ya. Aku akan jaga kesetiaanku, aku nggak akan neko-neko, aku nggak akan macam-macam gitu ya, karena mau bagaimana neko-neko dan macam-macam gitu ya. Lah orang di sini dia cinta kepada ini Pisces. Nah, mungkin juga ada beberapa di sini yang terakhir kali itu situasinya berbicara tentang putus gitu ya. Karena ini kan energinya energi perjalanan. Ini juga kan part-partnya hidup ya. Jika ada di sini tuh yang memilih untuk berpisah gitu ya, mengikrarkan perceraian barangkali. Gitu. Apa yang terjadi di sini? Kalau mari bilang ini si pasangannya Pisces ini pasti orang yang walaupun dia yang menggagas perpisahan, tetapi ketika dia menggagas perpisahan ini, mari lihat itu dianya tidak serta-merta merasa dia terbebas gitu ya. Karena ternyata perpisahan dengan Pisces ini menjadi sebuah hal yang cukup berkecambuk juga di dalam dirinya dia. Jadi sebenarnya ya, terlepas dari apa sih ceritanya Pisces dengan si pasangannya Pisces ini, yang Maria rasa di sini tuh ya si pasangannya Pisces menjadi seseorang yang boleh dikatakan korban dari sebuah asmara ya. Korbannya di sini tuh jangan dibilang yang aneh-aneh dulu ya, tapi korban merindu gitu ya, korban kecewa karena situasi gitu loh. Jadi ini orang nyesek gitu ya, dia orangnya tuh nyesek. Tapi walaupun demikian, ini dia nggak yang model manja uring-uringan gitu ya. Ya memang butuh proses dia untuk menerima situasi ini tuh apa adanya. Butuh proses dia. Mau itu ceritanya nunggu proses kapan Pisces kembali lagi, atau ini proses untuk dia bisa benar-benar lepas bebas dari Pisces ini. Tapi yang jelasnya dia akan mengalami masa-masa yang dimana dia harus healing gitu loh. Dia harus bisa dulu menerima apa adanya, tapi dalam proses dia menerima apa adanya gitu ya, ada hati dan pikiran di situ yang bergelombang, berkecambuk, tidak tenang kita. Tapi itu secara tampilan dunianya dia ya, orang-orang melihat dia, atau mungkin Pisces juga melihat dia, ini kayak dia bisa baik-baik saja melewati ini semua gitu. Karena memang orangnya ini tuh melo, boleh melo, tapi dia bukan seseorang yang akan hanyut terus dalam kemeluan ini gitu ya. Dia pun tahu di situ tuh bagaimana bersikap dewasa di situ. Hati boleh kacau, pikiran boleh berantakan gitu ya.
Tapi dia mau nggak mau tuh akan mengajak dirinya, dia akan membimbing dirinya dia bahwa dia harus bisa mengontrol keadaan ini, mengontrol dirinya dia, mengontrol dirinya dia untuk menghadapi keadaan ini. Nah gitu. Jadi ini kalaupun dia menangis, dia akan menangis di dalam kamar, atau dia mungkin akan curhat kepada orang-orang yang tidak sembarangan gitu ya, orang-orang yang dia percaya, yang bisa menguatkan dia, yang bisa mensupport dia, yang bisa ngasih dia, nge-cheersin dia gitu di sana ya. Ini bukan yang orang nggak enak hati, nggak enak pikiran, lantas bersikap ugal-ugalan gitu ya, bahkan mungkin beberapa tidak tertutup kemungkinan menyakiti diri gitu kan, ada kan pilihan-pilihan orang seperti itu. Tapi ini pasangannya Pisces ini kalau Mari bilang enggak. Dia boleh terluka secara batin, secara perasaan, tapi dia akan masih tetap menjaga kesadarannya dia bahwa dia harus baik-baik saja gitu loh. Dia harus bisa mungkin mengendalikan keadaan, merubah keadaan tidak bisa, tapi setidaknya dia bisa mengendalikan dirinya dia dari tindakan-tindakan konyol, tindakan-tindakan bodoh gitu ya, untuk mencederai dirinya dia atau bikin hidupnya dia acak adut ndak karu-karuan gitu ya. Jadi ini orang tidak membuang dirinya dia. Nah seperti itu. Sementara apabila misalnya skenarionya adalah perpisahan ya, perpisahan dalam artian bercerai, benar-benar putus hubungan gitu. Apa sih yang terjadi di sini? Kalau Mari bilang ini Pisces itu memang sih, andaikan dia yang duluan menggagas perpisahan. Kenapa dia menggagas perpisahan? Kalau Mari bilang di sini tuh karena menurut hematnya dia, menurut pertimbangannya dia, perpisahan ini tuh wajib untuk terjadi, harus untuk terjadi. Bukan hanya demi kepentingannya dia sendiri, tapi juga Mari rasa bisa jadi untuk kepentingan dari si pasangannya Pisces ini. Jadi di sini tuh Pisces misalnya kalau dia menggagas tentang perceraian, perpisahan, benar-benar putus di situ, ini dia yang merupakan sebuah tindakan untuk menata hidupnya dia lebih baik lagi di situ. Jadi ini bukan karena ada pengaruh apa ya, kebodohan gitu ya, sikap kekanak-kanakan gitu. Mari lihat di sini itu ndak gitu. Karena ada sebuah pertimbangan yang baik di situ ya. Di sini kayak yang Pisces tuh sadar diri ketika mengambil keputusan untuk berpisah itu. Gitu loh. Dan kalau saya rasa memang andaikan pun di situ ada tentang perpisahan, entah siapalah yang menggagas perpisahan, Mari rasa di sini tuh keduanya tuh akan let go gitu ya, akan mau ini tuh move on gitu ya, akan mau bergerak move on di sana. Kalau benar-benar cerai pisah gitu ya, putus hubungannya, akan move on di situ. Tapi mari lihat di sini tuh move onnya ini tuh bisa agak lambat karena akan mengalami fase maju mundur cantik, banyak untuk ngelihat spion, ngelihat seseorang yang dianggap ditinggalkan atau meninggalkan. Nah kayak kita. Tapi ya luar biasanya kedua orang ini, baik ini Pisces ataupun pasangan Pisces, ini ndak yang pakai skenario dendam lah gitu ya, kecewa berlarut-larut sampai ada itikat untuk perpanjangan tangan Tuhan memberikan karma. Mari rasa di sini sepahit-pahitnya keadaan ya, sepahit-pahitnya bercerai itu kan pahit ya, berpisah putus itu kan pahit ya. Kalau mari lihat di sini tuh bisa tuh sama-sama nggak ada saling mendoakan untuk segera dijatuhkan, dilimpahkan atas dirinya si pasangan itu sebuah kemalangan, sebuah ketidakberuntungan. Mari rasa di situ skenarionya ya, setidaknya untuk di minggu kedua bulan September ini, mari rasa di situ tuh nggak ada. Gitu ya. Dari cinta berubah menjadi benci, mari rasa di sini tuh kayaknya nggak ada. Bahkan di sini tuh kayak hanya belajar legowo gitu ya.
yang hanya terjebak dalam kisah LDRan ataupun mulai dari awal pacaran tidak pernah berjumpa, ini tuh kayak legowo menerima ya saat ini memang lagi tidak bisa bersama. Tapi terutama ini energi Pisces, sebentar lagi aku akan datang untuk ke kotamu, atau aku akan mencari cara. Kalau aku nggak bisa datang ke kotamu, kamu yang datang ke kotaku, tapi aku akan persiapkan gitu ya. Persiapkan uang jalannya, ongkosnya, persiapkan hotelnya mungkin ya untuk tempat singgah si pasangan, mempersiapkan ini, mempersiapkan itu gitu. Jadi setidaknya di situ tuh ada rasa rindu ingin berjumpa, bahkan bila ini skenarionya adalah perceraian atau perpisahan putus, mari rasa tetap ada skenario gagasan-gagasan untuk berjumpa. Tapi apakah di sini tuh bisa berjumpa? Ada kemungkinan masih akan bisa berjumpa gitu ya. Walaupun di sini ceritanya cerai-ceraian loh ya. Tapi dalam perceraian ini kalau mari lihat, memang ini kan bercerainya bukan karena apa ya, ada hal buruk, benar-benar buruk yang terjadi, walaupun kelihatannya buruk tapi dapat di situ tuh apa sih yang melatar belakangi perpisahan atau putusnya hubungan ini. Ada hal baik di situ yang dipertimbangkan. Maka karena ada hal baik yang dipertimbangkan, ada kemungkinan besar untuk berjumpa, reuni ya, reuni kembali di sini tuh mari lihat tuh ada. Walaupun bukan terjadi dalam waktu dekat ya, masih butuh waktu barangkali sekian bulan gitu ya, atau sekian minggu paling cepat, tidak dalam sekian hari. Nah seperti itu ya. Ada dua hati yang saling terluka, yang saling kecewa gitu ya, walaupun bukan berbuntut saling membenci, hanya situasi dan keadaan terpaksa, memaksa, mengkondisikan jarak ini atau perpisahan ini terjadi. Tapi ada hati yang saling merindu, ada hati yang saling memanggil di sini. Walaupun beberapa ada pertimbangannya dalam waktu dekat untuk berjumpa bukanlah sebuah keputusan yang baik, tapi dengan energi seperti ini cepat atau lambat reunian atau awal pertama kali ketemuan, nah ini bakalan bisa terjadi ya. Dalam bacaan hadir energi dari Taurus, Pisces, di situ ada Aries, berikut Taurus, Virgo, Capricorn di sana, hadir Leo di situ, ada energi dari Cancer. Ada energi dari Scorpio di situ, Libra hadir, itu aja. Oke baik ya, semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.